bagaimana sih cara kita meningkatkan kualitas kelas dengan media pembelajaran? Topik yang kami akan bicarakan seputar tentang bagaimana pemanfaatan media pembelajaran, Terus apa aja sih tantangan-tantangan yang bakal dihadapi oleh guru, juga solusinya, dan bagaimana penerapan itu lebih efektif dalam pembelajaran, dan apa saja dampak yang akan diterima oleh siswa dengan media pembelajaran tersebut. Baik, di sini kita kedatangan guru muda yang bernama Muhammad Januari Wijaya. Oke, Kakak. Sebelumnya terima kasih ya Kak karena sudah datang di podcast kami. Oke, sebelumnya Kakak pernah ngajar di mana aja? Pernah ngajar di MI sama di PAUD. Oke, di mana dan PAUD mana? MI dulu udah 1 Curug, Jalan Dewa Bakti, R06 RT 01. Oke, kebetulan Kakak ngajar di kelas berapa aja? Kebetulan kalau misalkan jadi guru mata pelajaran ya di kelas 3 pelajaran tidak alam setiap hari Selasa. Tapi apabila guru sedang ada kesibukan di luar ya mengisi di kelas yang lain, berikan di kelas 5, kelas 6. Oke, soal media pembelajaran nih Kak, apa di sekolah Kakak tuh udah nerapin yang namanya P5? Alhamdulillah sudah, selama ini sudah menerapkan P5 dan anak-anak juga sudah mulai kreatif, pemahamannya sudah mulai agak luas gitu kan. Dan juga dari segi pengalamannya juga alhamdulillah anak-anak sudah lebih semangat lagi untuk lebih lebih kreativitas lagi. Oke, terus menurut Kakak media pembelajaran tuh penting gak sih dalam proses belajar mengajar? Sangat penting karena media pembelajaran itu yaitu jembatan dan penghubung antara materi abstrak dengan pemahaman konkret siswa, dan juga otak itu dapat mencerna lebih mudah, gitu kan? Ya mungkin itu saja. Bisa jelasin nggak sih Kak apa manfaat yang kita bisa rasain sebagai guru atau muridnya? Ya manfaatnya yang pertama itu mungkin dari segi pemahaman konsep yang meningkatkan bahwasannya siswa itu akan lebih efektif belajarnya dengan adanya media pembelajaran. Yang kedua yaitu memperluas pengalaman dan juga pemahaman mereka yang tadi disebutkan dari P5 juga, dan juga manfaatnya mereka juga tidak hanya belajar di sekolah tapi mereka juga harus belajar di luar. Itu kan kayak ada praktek gitu kan, kayak kita Biar lebih seru gitu. biar lebih seru juga kayak praktek di luar, atau kayak kita mendatangi museum-museum gitu. Oke, Terus gimana sih Kak yang lebih spesifiknya tentang jenis-jenis media? Terus contohnya itu apa aja? Ya media itu sebenarnya banyak ya di sekolah itu, kayaknya ya sebenarnya guru juga media kan gitu kan. Ada buku, ada tulis yang lain-lainnya kan. Nah mungkin yang lebih semangat lagi nih anak-anak untuk media pembelajaran itu ya dari proyektor sih. Kayak kita menonton film-film yang mungkin mengedukasikan buat anak-anak gitu. Lalu Ya, mungkin lebih menarik ya lebih menarik juga. Terus mereka juga dari menonton video itu atau film itu, mereka juga belajar mencatat entah mereka mendapatkan ilmu kehidupannya dari video itu. Nanti catatan itu dikumpulkan kepada gurunya. Oh, berarti setelah menonton video itu mereka mengevaluasi. Iya, evaluasi. Terus juga bagaimana sih Kak kita memilih media yang tepat untuk media pembelajaran tertentu gitu? Untuk media tepat ya, yang pertama itu ya tergantung wali kelasnya, wali kelas dari kelas masing-masing. Cuman di setiap guru itu mempunyai pemahaman dan kreativitasnya yang masing-masing juga gitu. Mungkin yang tepatnya itu ialah ya
anak itu harus lebih belajar banyak praktik sih dibanding materi gitu kan. Makanya sekarang kurikulumnya juga udah beda juga kan, apalagi udah pakai 5 juga. Jadi lebih banyak pemahamannya lah dalam praktik gitu kan. Kalau di misalkan di mata pelajaran IPA gitu, contohnya kayak Nah kalau di maaf ya dipotong ya. ya, Kalau di pelajaran IPA itu seperti kan mencangkuk gitu kan, mencangkuk atau menanam cabai, itu juga bisa, anak juga bisa mendapatkan ilmu dari lingkungan juga. Nah setelah itu kita juga memberikan arahan bahwasanya ketika praktek di luar menjaga kebersihan juga gitu kan. Nah terus dari IPA itu sebenarnya banyak ya praktek dari IPA itu. Apa yang harus didapatkan oleh siswa itu banyak, cuman gimana kita mencari waktu yang tepat aja sih. oh iya kak, kan pastinya kalau jadi guru nih ya dalam menyediakan media pembelajaran bagi murid-muridnya itu kan pasti banyak banget tantangan gitu kan ya yang bakal dihadapi. Nah itu apa aja sih kak yang bakal dihadapi? Solusinya juga apa Kak? Tantangan. Nah yang pertama itu mungkin dari sarana prasarana ya. Yang pertama karena mungkin pihak sekolah tidak bisa, kata kita tidak bisa apa namanya Fasilitasi. ya memfasilitasikan Tiba dikit ya guys. memfasilitasikan sekolah gitu kan. Mungkin entah dari segi pendanaan juga sih atau Anggarannya anggaran dari pemerintah juga. Yang kedua itu kadang-kadang ada dari orang tua. Kadang-kadang ada orang tua yang ngizinin, kadang-kadang ada orang tua yang nggak ngizinin. Itu misalkan kalau misalkan apa namanya prakteknya di luar dari sekolah. Oh Gitu. iya. Terus kalau orang tua izin itu tuh gurunya tetap meyakini apa ganti metode, maksudnya ganti pembelajarannya kayak misalnya awalnya kita pengen ke museum nih karena ada orang tua yang nggak setuju kita jadi ganti kemana atau tetap meyakinin terus sampai bisa. Ya mungkin kan kita juga melihat dari sisi lainnya juga orang tuanya kayak gimana gitu kan, entah keberatan dalam pembiayaan atau seperti apa. Mungkin mereka juga takut anaknya kenapa-napa atau si anak punya kayak keanehan lain dari anak-anak yang lain gitu. Oke. Terus tipsnya dong Kak biar kita bisa meningkatkan terus media pembelajaran di kelas. Lebih ini lagi sih, lebih belajar lagi tentang media pembelajaran sih, kita memahaminya, lebih memahami tentang media pembelajaran. Terus juga tipsnya karakteristik anak. Memahami. Nah, harus memahami juga Ya itu penting sih. penting, itu juga penting. Terus juga ya kagak sih. Kalau memahami karakteristik anak tuh gimana sih Kak caranya, kan banyak nih anak-anak nih satu-satu pasti beda, orang tuh beda, itu Kakak tuh gimana sih cara biar paham dan mereka nerima Kakak gitu sebagai guru? Interaksi yang baik dengan anak-anak. Ada nggak satu contoh anak yang susah banget Iya ya, ada Kak. beda dari yang lain? Jadi tantangan gitu. Jadi ceritanya gini, ada satu anak mungkin gimana ya, kurang interaksinya dengan teman-temannya gitu kan, dan juga introvert lah, dan juga dengan gurunya, entah mungkin dari segi lingkungan atau mungkin di rumahnya dia seperti apa, atau mungkin ada tekanan juga dari orang tuanya, kita kan nggak tahu ya. Nah tipsnya itu kan sebagai guru kita harus interaksi lebih banyak lagi kan gitu. Kita nggak boleh pilih kasih gitu kan. Kita interaksi dengan anak-anak yang lain, tapi anak itu karena mungkin dia gak mau berbicara, pendiam, malah kita abaikan gitu, enggak. Malahan sebagai guru itu harus adil dan juga harus banyak interaksi dengan anak muridnya. Dan juga guru juga mengarahkan ke anak muridnya bahwasannya ayolah
bersosialisasi dengan teman sendiri. Ayo, jadi kita bikin kelompok. Nah, nanti yang susah ngomong ini kita kelompokkan dengan yang sering ngomong. Tapi apa dia nggak cocok kan? Hah? Karena kalau kan banyak anak-anak kalau misalnya banyak ngomong dia diem gitu, nanti yang ada mereka ya asik sendiri, dia tetap sendirian apa gitu. Nah, takutnya tiba-tiba nangis. enggak sih. Pengalaman sih anak yang lebih suka ngomong ini, dia tuh selalu ngajak dia supaya dia ngomong gitu. Misalkan, misalkan aku minjem guntingnya dong gitu kan. Nah, itu pokoknya dibantu supaya dia ngomong gitu kan. Dan ternyata ketika ditinggal tuh dia ada suara dikit. Oh, berarti udah mulai bersuara. Ada suara dikit. Nah, ini boleh. Nah, saking seringnya kakak interaksi dengan anak murid itu, nah kemarin tuh dia udah mulai ngomong. Alhamdulillahnya, bangganya guru itu ketika mengusahakan sosok anak murid yang besar gitu kan, supaya dia berubah gitu kan, mau bicara kan yang namanya sekolah kan harus pintar baca. Iya. Apalagi kan kalau di PAUD ya kan, memang itu anak PAUD sih, dia juga lagi belajar baca juga gitu kan. Nah, dia udah bisa ngomong sekarang. Nah, kemarin juga Pak aku pengen menggambar, walaupun suaranya kecil. Pak aku pengen gambar, mewarnai. Tapi kalau untuk kendala di MI-nya nih kak, apa aja? Kayak ada nggak sih anak yang kayak gitu juga? Iya, kalau di MI. Apa mereka semua aktif gitu? Di MI ada aktif, cuman ada yang seperti itu, tapi dia udah mulai berbicara, cuman susah untuk membaca. Oh, ada yang bisa Kelas berapa ya kak? Ya, jadi kita sebagai guru udah berusaha semaksimal mungkin, entah dari segi apanya kita nggak tahu. Anak itu walaupun udah kita ajari baca, tetap dia susah untuk membaca. Dia beda dari yang lain. Dia pendiam. Ketika disuruh baca. Cuman dari usaha dia membaca itu nggak ada hasil sama sekali. Malah dia ngulang lagi. Itu kelas berapa? Itu kelas 3 dan dia gak naik 2 kali. Oh, masih ada sistem nggak naik? Iya. Masih. Soalnya kan yang Mungkin kurikulum sekarang disuruh wajib naik, karena kan kita gak mau juga kan Iya sih. ketika anak lulus MI terus masuk ke SMP dia gak bisa baca. Ya banyak sih yang aku lihat juga dari beberapa pengalaman aku melihat dari sekolah-sekolah kelas 5 tuh bahkan belum bisa baca sama sekali, tapi Iya. karena tuntutan pemerintah harus dinaikkan, itu sebenarnya jadi beban juga sih buat guru. Iya. Bingung juga harus gimana. Nah itu pun kita nggak menyebarluaskan tentang tidak naiknya kelas ya. Mungkin sekarang harus tidak naik kelas ya, seperti itu. Kalau peraturan sekarang, kalau dulu sih ya gak boleh. Tapi kan yang namanya sekolah gak mau juga kan namanya jadi jelek. Iya. Karena mungkin ada satu siswa dari sekolah ini yang nggak bisa baca pas sudah masuk SMP-nya gitu. Jadi gagal. Nah, jadi kan nama sekolahnya Jelek. MPI itu mah Kemarin dia kelulusannya jarang ada yang bisa baca, kan gitu bahasanya gitu kan. Jadi pandangan jelek juga ya kalau. Oke. Keren banget ya dari pengalaman kakak. Terus aku juga mau nanya nih kak, setiap kelas itu kakak praktekinnya beda-beda nggak sih media pembelajarannya? Pasti beda-beda. Ketika kita memulai media pembelajaran di kelas 1 pasti berbeda. Terus ketika di kelas 3 berbeda juga sama. iya pasti. Nah, di kelas 6 juga berbeda juga sama. Kalau di kelas 6 itu kita lebih dewasa. Lebih dewasanya gini. Jadi nggak ada, maksudnya ada candaan dikit gitu untuk memberikan semangat mereka. Cuman ketika mereka membuat kesalahan, nah kita lebih tegas lagi. Tapi kalau di kelas 1 kita nggak bisa tegas. Iya, karena masih banyak mainnya. Nah, itu. Kalau di kelas 3 kita masih standar untuk media pembelajaran. Tapi kalau di kelas 6 kita harus sudah serius. Kalau kelas 6 biasanya apa aja yang kakak lakuin?
Kalau di kelas 6 itu lebih banyak tuh praktek. Oh. Kelas 6 itu lebih banyaknya praktek. Kayak mungkin kayak dari praktek ada matematika ada, kayak praktek bahasa Arab juga ada, banyak sih. Terus kan tadi kakak sebelumnya sempat nyebutin kayak kita nonton film nih, terus anak-anak nulis dan mengevaluasi pembelajaran yang tadi itu di film tuh apa aja, itu tuh kakak praktekin di kelas berapa? Itu dipraktekin di kelas 4. Di kelas 4. Di kelas 4 tentang sejarah kebudayaan Islam. SKI. Iya, Sejarah nabi-nabi gitu ya. iya, tentang nabi-nabi. Nanti kan di setelah itu juga ada kuis, kan mereka nyatet tuh. Oh, jadi tetap ada Nanti ada kuis juga, ada kuisnya juga. Kadang kalau lagi bahagia-bahagianya nih, kita sebagai guru suka ngasih hadiah kan. Masih ada ribut gitu ya. Ya, keren sih, keren. Keren ya guys. Ya bisa dicontoh. Banyak Soalnya di contoh guys ini banyak pengalaman guru budaya ya. Terus kalau ke kelas 1 itu gimana? Kan katanya banyak bercandanya, apa kebanyakan ice breaking apa gimana? Kalau kelas 1 itu mungkin awal pembelajaran sih di pagi hari untuk speaking di pagi hari. Ketika menjelang misalnya kita udah mulai serius, kita sudah mulai melihat dari segi bacanya kayak gimana. Anak-anak udah, apakah anak-anak sudah mulai bisa baca semua apa belum? Nah kita perhatiin satu-satu nih, gitu kan. Nah yang belum bisa baca kita lebih perhatiin lagi. Gitu. Karena kan yang namanya kelas 1 nanti naik kelas 2 harus bisa baca. Iya. Nah udah mulai itu banyak pembelajaran LKS. Iya. Kelas 1 juga udah ada LKS sebenarnya. Tapi mereka nggak fokus ke situ kan? Nggak. Mereka masih fokus pelatihan membaca. Iya betul. Banyak ya pengalaman yang kita dapat dari hari ini. Keren loh kalian guys. Itu sih sedikit ya, mungkin sedikit cerita yang dekari Ya, kita cuma sedikit. Dan mungkin karena kita cukupkan saja podcast hari ini, karena juga mungkin Kari banyak kesibukan setelah ini ya, tahu apa ya, karena kan guru budaya sangat sibuk, apalagi Gen Z ini kerjaan tugas satu pasti banyak Ini bercabang. juga mencuri-curi waktu ya. Ya, jadi kita hanya mempersingkat saja cerita. Jadi kalau misalnya mau ada lebih tahu detail gimana, mungkin bisa DM Instagramnya Ya. atau nanti nomor WA-nya secara pribadi aja. Oke? Di bawah ini nanti. Ya nanti kita ceritain ya di sini Instagram kita berdua dan Stay tune. Pokoknya stay tune aja terus di channel kami. Dan kronologinya mohon maaf dari podcast kami. Saya bisa Marina Zakwa. Saya Amalia Setiatin aja. Saya sebagai narasumber Muhammad Irfan Wijaya. Mohon maaf jika ada kesalahan kata atau tindakan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum